Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan masih dalam Kitabul Iman dan kita masuk dalam bab yang ke-10, hadis yang ke-17. Babun alamatul iman hubbul ansar. Bab di antara tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar. Mencintai kaum Ansar. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah ibnu Abdullah ibnu Jabr qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar. Wa ayatun nifaq bughdul ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis ini menjelaskan tentang keagungan kaum Ansar. Kenapa? Karena kaum Ansar diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum Ansar, yang artinya adalah para penolong. Dalam banyak ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum Ansar. Allah menamakan mereka dengan kaum Ansar. Dan kita tahu bahwasanya setiap nabi punya ansar, punya para penolong. Seperti Nabi Isa punya hawariyin atau hawariyun, yang mereka adalah para penolong Nabi Isa alaihissalam. Adapun kaum Ansar adalah para penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebagaimana kita ketahui berasal dari kota Madinah dan berasal dari dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Al-Aus wal Khazraj. Al-Aus wal Khazraj. Yang Al-Aus wal Khazraj ini berasal dari satu ibu. Ibu mereka namanya Qailah. Qailah, Oleh karenanya orang-orang Yahudi mengetahui akan hal ini, Mereka terkadang memanggil kaum Ansar dengan Bani Qailah, yaitu anak-anaknya Qailah. Tetapi qadarullah, dua suku bersaudara ini yang berasal dari ibu yang sama, terjadi pertikaian di antara mereka sehingga terjadi perang saudara yang berlanjut sampai ada yang mengatakan sampai 120 tahun. Peperangan saudara di antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, padahal berasal daripada satu ibu. Oleh karenanya setelah datang Islam, mereka pun semakin bersaudara, Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian terpecah belah. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala dahulu kalian saling bermusuhan, yaitu kaum Ansar dahulu saling perang-perangan, saling bunuh-bunuhan, Sehingga perang terakhir yang paling berat mereka hadapi namanya
perang Yaum Bu'ats. Perang Bu'ats yang terjadi di suatu daerah namanya Bu'ats di dekat kota Madinah. Disitulah banyak berguguran pembesar-pembesar mereka. Semua pembesar Aus tewas, semua pembesar Al-Khazraj tewas. Cuma satu tersisa pembesar yang masih hidup, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Oleh karenanya para ulama mengatakan kenapa kaum Ansar mudah masuk Islam? Karena pembesar-pembesarnya sudah pada tewas. Beda tatkala di Mekah, pembesar-pembesarnya banyak, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ada Al-Walid ibn Al-Mughirah, ya, pembesar-pembesar yang tatkala ada pembesar-pembesar tersebut sulit membuat masyarakat sulit masuk Islam karena mereka ikut dengan para pembesar-pembesar. Sementara kaum Ansar, suku Aus, Al-Aus dan suku Khazraj kehilangan kepemimpinan. Cuma tinggal satu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan hampir-hampir mereka menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin mereka. Namun datang Rasulullah SAW, akhirnya kepemimpinan berpindah, yang seharusnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dipindahkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Yang ini membuat Abdullah bin Ubay bin Salul hasad kepada Nabi dan dia tidak mau beriman. Akhirnya dia menjadi orang munafik, menyatakan Islam namun dalam dirinya ada kemunafikan, bahkan dia pemimpin orang-orang munafik. Makanya kita dapatkan pemimpin suku Aus dan suku Khazraj, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, ini umurnya muda-muda, 36, 35, ya, muda-muda, karena pembesar-pembesar mereka sudah pada tewas. Nah, tadinya mereka bermusuhan, dengan datang Islam maka mereka pun bersaudara kembali, ya. Idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kalian bermusuhan, ya. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian, fa asbahtum, maka jadilah kalian dengan karunia Allah jadilah kalian bersaudara. Bahkan dengan gelar yang baru, gelar yang sangat indah, yang memberi gelar adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Ansar, yaitu para penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka lah yang pertama membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam diintimidasi di Mekah, ya, maka kaum Ansar pertama kali datang kepada Nabi di daerah Mina, di Aqabah. Lalu mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah mereka 12 orang yang dikenal dengan Bai'atul Aqabati Al-Ula. Bai'atul Aqabatil Ula, baiat Aqabah yang pertama, di mana mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mau pindah ke Ansar, ke kota Madinah, kami akan bela engkau wahai Rasulullah sebagaimana kami membela anak-anak dan istri-istri kami. Inilah baiat yang pertama kali terjadi dalam Islam. Oleh karena kaum Ansar memiliki keutamaan, di antaranya mereka adalah orang-orang yang pertama membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolong Nabi, dan mereka mengatakan, "Ayo Rasulullah, pergilah engkau ke kota Madinah, kami akan bela engkau sebagaimana kami bela diri-diri kami, bela keluarga kami, bela anak-anak kami." Sehingga membuat Rasulullah SAW tertarik juga untuk pergi ke kota Madinah. Di antara sebabnya karena kaum Ansar sudah berjanji, baiat, berjanji untuk bela mati-matian Rasulullah SAW di kota Madinah. Dan ini, ya, adalah perkara yang berat, ya. Kenapa? Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ya, fakana sani'uhum lidzalika mujiban limu'adatihim jami'al firaq al-mawjudin min Arab wa Ajam. Gara-gara mereka menolong Rasulullah SAW pergi ke kota Madinah, menjadikan mereka akhirnya bermusuhan dengan seluruh kelompok manapun yang ada di atas dunia ini. Ya kan, waktu Nabi jadi ke kota Madinah, berdirilah negara Islam. Akhirnya semua jadi musuh, Quraisy jadi musuh, baik Arab maupun Ajam. Persia jadi musuh, kemudian Romawi jadi musuh, ya. Gara-gara kerjaannya siapa? Kaum Ansar. Gara-gara kerjaannya kaum Ansar, ya. Jadi mereka tahu konsekuensi kalau menolong Nabi Muhammad SAW dibawa ke kota Madinah, konsekuensinya bermusuhan dengan semua orang. Namun mereka tetap jalan. Ini menunjukkan hebatnya mereka. Mereka tahu konsekuensi tersebut dan mereka siap menjalankan konsekuensi yang sangat berat tersebut. Makanya kaum Ansar memiliki keutamaan khusus. Nah, kita sebagai kaum mukminin harus mencintai para sahabat secara umum, ya. Terlebih lagi kaum Muhajirin, terlebih lagi kaum Ansar. Dan kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis ini
adalah kelanjutan daripada hadis yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, bahwasanya di antara salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang jika berada dalam diri seorang dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita mencintai kaum Ansar karena Allah. Karena mereka adalah ya Ansarullah, para penolong Allah, para penolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencintai mereka dari sini. Makanya orang-orang yang datang setelah kaum Ansar dianjurkan untuk mendoakan ampunan bagi mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, Allah menyebutkan kaum Muhajirin, kemudian kaum Ansar, baru kemudian orang-orang setelah Muhajirin Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang fakir dari kaum Muhajirin yang terusir dari negeri mereka, dari kampung mereka. Karena apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Karena mereka berharap karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kaum Muhajirin orang-orang ikhlas. Jadi maksud saya, Allah tatkala memuji para sahabat bukan cuma puji zahirnya, bahkan batinnya pun dipuji oleh Allah. Makanya Allah mengatakan mereka pergi meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kenapa? Karena mereka mengharapkan karunia Allah dan mengharapkan ridha Allah. Wa yansurunallaha wa rasulahu, karena mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang tulus, yang benar iman mereka. Kaum Muhajirin selesai. Setelah itu Allah menyebutkan kaum Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang menempati kota Madinah sebelumnya dan mereka telah beriman sebelum datang kaum Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang kaum Muhajirin yang datang kepada mereka. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka kedengkian atas apa yang telah diberikan kepada kaum Muhajirin. Kaum Ansar sama sekali tidak hasad kepada kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin lebih utama, didahulukan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kaum Ansar tidak hasad sama sekali. Bahkan kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka dalam kondisi sulit. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan dari sifat pelit, sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah puji juga kaum Ansar. Puji pengorbanan mereka, puji hati mereka, bahwasanya mereka dijauhkan dari sifat pelit. Puji dada mereka yang bersih daripada hasad, daripada dengki. Setelah itu jenis golongan yang ketiga, golongan kaum Muhajirin pertama, yang kedua golongan kaum Ansar, yang ketiga golongan setelah Muhajirin Ansar, itu kita-kita termasuk. Kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin, setelah Ansar, apa kata mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami dari kaum Muhajirin, kaum Ansar yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ghil itu dongkol, hasad, benci kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum Muhajirin, kaum Ansar. Ya, Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang setelah Muhajirin, setelah Ansar. Kenapa? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, bahwasanya tidak ada seorang yang masuk Islam setelah mereka kecuali mereka punya hutang budi kepada para sahabat. Kecuali mereka punya hutang budi kepada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat yang menukil agama ini. Kalau tidak ada sahabat, gimana mau sampai agama kepada kita? Bagaimana mau sampai Al-Quran kepada kita? Bagaimana mau sampai hadis-hadis Nabi kepada kita? Ya, rangkaian pertama ya dari halaqah, dari rantai-rantai yang menukilkan agama adalah yang pertama adalah para sahabat. Tidak ada orang masuk Islam setelah para sahabat kecuali mereka berutang budi kepada para sahabat. Makanya mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah para sahabat, saudara-saudara kami Muhajirin Ansar yang telah beriman sebelum kami. Dari sini kita tahu bahwasanya mencintai para sahabat adalah termasuk dari keimanan.
Ya, termasuk bentuk mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Terkhususkannya adalah kaum Ansar. Mencintai mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansar. Tanda iman adalah cinta kepada kaum Ansar. Wa ayatun nifaq, dan tanda kemunafikan bughdul ansar, benci kepada kaum Ansar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Kaum Ansar tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang yang beriman. Nah, dari sini kita tahu betapa buruknya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, yang mereka mengkafirkan para sahabat. Bukan cuma membenci, bahkan apa? Mengkafirkan. Bahkan menjadikan mencaci para sahabat sebagai sarana untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka merayakan hari kematian Aisyah, bangga, sebagaimana muncul di YouTube, ya, seorang Syiah khabith yang sangat buruk yang bernama Yasir Al-Habib. Dia berkata, kita bahagia bisa merayakan hari kematian Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena hari ini kita gembira karena pada hari kematian Aisyah itu berpindah Aisyah dari kehidupan dunia menuju azab neraka jahanam, ya. Sama dalam buku-buku mereka juga, mereka merayakan hari kematian Umar, hari terbunuhnya apa? Umar. Ya, karena mereka merasa itu hari kemenangan tatkala orang yang lebih dahsyat daripada iblis, yang lebih buruk daripada iblis, daripada Fir'aun, yaitu Umar, tewas dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Sehingga kuburannya sekarang diagung-agungkan oleh mereka di Iran, di kota Kashan. Ya. Jadi maksud saya, dari sini kita tahu tercelanya orang-orang Rafidhah yang isinya mereka selalu mencaci maki para sahabat. Kalau mereka datang ke kuburan, yang mereka lakukan mencaci maki para sahabat. Padahal kata Nabi SAW, hubbul ansar ayatul iman hubbul ansar. Di antara tanda keimanan cinta kepada kaum Ansar. Nah, kalau kaum Ansar harus dicintai, apalagi kaum Muhajirin lebih utama. Karena kedudukan kaum Muhajirin lebih tinggi daripada kaum Ansar. Oleh karenanya para ulama mengatakan, orang yang mencela sahabat ditinjau. Kalau dia mencela sahabat, ternyata celaannya tersebut tidak berkaitan dengan adalah. Adalah itu maksudnya tentang kredibilitasnya untuk menukilkan, ya, untuk menukilkan sesuatu, kejujurannya, ya. Orang ini layak enggak untuk menukilkan agama. Kalau ternyata cercaan mereka tidak berkaitan dengan adalah, seperti mengatakan seorang sahabat, misalnya mengatakan, oh sahabat itu ilmunya sedikit, misalnya. Ini cercaan. Tetapi tidak berkaitan dengan keadalahannya, artinya keadilannya. Karena sahabat meskipun ilmunya sedikit, dia boleh menukilkan hadis. Atau ada yang mengatakan ini sahabat bakhil, pelit. Ini juga cercaan, celaan. Atau ada yang mengatakan sahabat itu penakut. Itu juga apa? Cercaan. Orang yang mencela sahabat dengan cercaan seperti ini harus diberi hukuman. Tapi dia belum kafir. Kenapa? Dia telah mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau saya punya sahabat dicela, saya jengkel. Ini sahabat yang bela saya. Ente datang-datang cela-cela sahabat saya. Ente apa? Jasa ente hanya bikin peperangan di alam semesta, di sana sini perang, ya. Itu jasa ente. Jasa sahabat jelas. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tasubu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infak sahabat meskipun hanya 2 genggam gandum atau korma, atau bahkan 1 genggam gandum atau korma, tidak sama. Ya, tidak akan sama. Padahal pernyataan Nabi SAW waktu itu adalah teguran kepada Khalid ibn Walid yang mencela Abdurrahman bin Auf. Hadis ini berkaitan tentang Khalid bin Walid, terjadi pertikaian antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Tapi Rasulullah SAW bela Abdurrahman bin Auf dan melarang Khalid. Kenapa kau mencela Abdurrahman? Padahal Khalid bin Walid juga digelari oleh Nabi dengan pedang Allah Subhanahu wa taala. Ya, digelari dengan pedang Allah. Itu saja ada sahabat yang mencela sahabat yang lebih tinggi. Ya. Itu saja Rasulullah SAW tegur. Apalagi yang mencela orang belakangan yang enggak tahu, orang ngawur, orang bahlul, kemudian mencela siapa? Sahabat.
Oleh karenanya mencela sahabat tidak boleh. Kenapa? Bukan berarti mereka tidak punya kesalahan. Mereka punya kesalahan. Tapi kata Nabi, la tasubu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Kenapa? Karena mereka, meskipun mereka punya kesalahan, kesalahan mereka sedikit dibandingkan dengan lautan kebaikan mereka. Dibandingkan dengan lautan kebaikan mereka. Ya. Dan itu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena orang-orang Rafidhah adalah orang yang paling buruk. Sebagaimana perkataan salah seorang ulama, dia berkata, kalau kau bertanya kepada orang-orang Yahudi, siapakah orang terbaik? Kata orang Yahudi, yang terbaik adalah sahabat-sahabat Nabi Musa. Kalau kau bertanya kepada Nasrani, siapa orang terbaik? Kata orang-orang Nasrani, yang terbaik adalah sahabat-sahabat Nabi Isa, Hawariyun. Kalau kau bertanya kepada orang Syiah, siapa orang terburuk? Kata mereka, umat terburuk adalah sahabat-sahabat siapa? Muhammad. Taib. Kenapa Nabi mengatakan kalau kau berinfak sebesar gunung Uhud tidak akan sama dengan infak sahabat cuma sedikit? Karena tadi kita katakan sahabat mereka, infak mereka benar-benar dibutuhkan oleh Nabi SAW berkaitan tentang berlangsungnya Islam atau berhentinya Islam. Kalau kita infak sekarang banyak, kita enggak infak masih ada yang infak. Islam tetap jalan. Tapi waktu itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka, seluruh harta mereka korbankan. Oleh karena meskipun kita berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sama infak mereka sedikit. Nah, kalau ada orang mencela sahabat namun tidak berkaitan dengan keadilan mereka, beda kalau bilang sahabat itu fasik. Kalau fasik itu enggak boleh ngeriwayatkan ayat apa hadis, enggak boleh, apalagi ayat, enggak boleh. Contoh mengatakan sahabat berzina atau sahabat tukang bohong atau sahabat misalnya tidak sholat, ini bahaya seperti ini. Apalagi kafir, wah bahaya. Jadi kalau ternyata celaannya tidak berkaitan tentang keagamaan sahabat, berkaitan dengan kredibilitasnya untuk meriwayatkan periwayatan, maka orang ini harus diberi takzir, diberi hukuman. Namun dia tidak sampai pada derajat kafir. Seperti dia mengatakan sahabat penakut atau sahabat pelit, ya, dan yang semisalnya, atau kurang ilmunya. Kita tidak terima seorang sahabat pun dicela, tidak terima. Ya. Oleh kenapa para ulama begitu membahas tentang Muawiyah? Karena Muawiyah ini tempatnya bahan cercaan dan membedakan antara, terkadang menjadi pembeda antara Syiah dengan Sunnah. Ya. Karena Ahlussunnah punya keyakinan Muawiyah dengan kekurangannya, tapi dia punya kelebihan sangat luar biasa. Ya. Dan dia pernah jadi sekretaris Nabi SAW, min kutabil wahyi. Dia pernah diamanahkan oleh Nabi untuk menulis Al-Quran. Enggak mungkin Nabi suruh orang yang tidak ngerti kemudian menjadi apa? Penulis Al-Quran. Taib. Adapun orang yang mencela sahabat dari sisi adalahnya, dikatakan sahabat ini fasik, apalagi kafir, maka ini dikafirkan oleh para ulama. Terutama yang mencela para sahabat yang telah disepakati tentang kebaikannya, seperti mencela Abu Bakar dan Umar dan Utsman, mengkafirkan mereka, maka ini bukan orang Islam. Apalagi mengkafirkan sahabat secara total. Nah, kalau sahabat semua kafir, berarti Al-Quran sampai kepada kita dengan penuh keraguan, karena selama ini yang menukilkan Al-Quran adalah orang-orang yang kafir. Paham? Dari sinilah kenapa para ulama keras terhadap orang-orang Syiah, karena mereka, konsekuensi pernyataan mereka, sungguhnya Al-Quran dan hadis sampai kepada kita melalui tangannya orang-orang kafir. Makanya Imam Ahmad berkata, sungguhnya orang-orang mencela para sahabat, tujuan mereka adalah mencela wahyu. Karena para sahabat adalah yang meriwayatkan wahyu-wahyu tersebut. Ya. Ini perincian dalam hukum mencela para sahabat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa ayatun nifaq bughdul ansar. Dan tanda-tanda orang munafik adalah benci kepada kaum Ansar, ya, benci kepada kaum Ansar. Kok bisa benci kepada kaum Ansar sementara kaum Ansar adalah penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, "La yuhibbuka illa mu'min." Tidak ada yang mencintai engkau kecuali seorang mukmin. "Wa la yubghiduka illa munafiq." Dan tidak ada yang membencimu kecuali orang apa? Munafik. Kemudian kata Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, wa hadza jarin bittiradin fi a'yani sahabati li tahaqquqi mushtarakil ikram lima lahum min husnil ghana fid din. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan ini
berlaku pada setiap sahabat. Bahwasanya Nabi, hadisnya berkaitan dengan Ali. Kata Nabi, tidak ada yang mencintai engkau kecuali mukmin dan tidak ada yang membencimu kecuali apa? Munafik. Hadisnya khusus kepada Ali, tetapi dikiaskan kepada seluruh sahabat bittiradin. Kata Ibnu Hajar, berlaku pada seluruh sahabat secara person-person. Kenapa? Karena semuanya adalah sahabat, semuanya dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya punya jasa kepada Islam. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya para sahabat lebih mulia dari tabi'in. Seluruh sahabat lebih mulia daripada tabi'in. Bukan jenis. Ya, ada kata jenis. Misalnya kita bilang jenis laki-laki lebih baik daripada jenis perempuan. Saya ulangi, jenis laki-laki lebih baik daripada jenis perempuan. Tetapi terkadang ada laki-laki bahlul, perempuan apa? Perempuannya baik. Ya, tapi secara person masih banyak perempuan yang terkadang lebih baik daripada laki-laki. Tapi secara jenis iya. Jenis laki-laki lebih baik daripada jenis perempuan. Contoh kita katakan secara jenis bid'ah lebih buruk daripada jenis maksiat. Kenapa? Karena bid'ah itu sulit untuk seorang bertobat darinya. Adapun maksiat seorang masih mungkin bertobat darinya. Secara jenis, tapi secara detail tidak demikian. Ya, ada maksiat yang lebih besar daripada bid'ah. Ya, bid'ah misalnya bid'ah ibadah, bid'ah misalnya baca ayat-ayat tertentu pada malam-malam tertentu. Ini ringan dibandingkan dengan berzina. Maksiat lebih parah daripada bid'ah. Tapi secara jenis bid'ah lebih buruk daripada apa? Maksiat. Tapi secara terperinci bisa jadi maksiat lebih buruk daripada bid'ah. Paham? Sama saya katakan, adapun kalau jenis sahabat jelas lebih baik daripada jenis tabi'in. Demikian juga seluruh person sahabat lebih baik daripada person apa? Tabi'in. Kenapa? Karena mereka pernah lihat Nabi SAW. Mereka pernah bersahabat dengan Nabi SAW. Mereka pernah menukilkan dari Nabi SAW. Dan Allah telah memuji mereka dalam banyak ayat. Dan Rasulullah SAW telah memuji mereka dalam banyak hadis-hadisnya. Oleh karenanya seluruh person sahabat lebih afdal daripada person tabi'in. Maka mencintai mereka adalah dari keimanan. Benci mereka adalah bagian daripada kemunafikan. Adapun yang terjadi khilaf di kalangan mereka, ya, kata Ibnu Hajar menukilkan perkataan sebagian ulama, kata Ibnu Hajar menukilkan perkataan sebagian ulama, wa ammal hurubul waqi'atu bainahum, adapun peperangan yang terjadi antara mereka, perselisihan, pertikaian, fa in waqa'a min ba'dihim bughdun li ba'din fadzaka min ghairi hadhil jihah. Kalau ternyata ada sebagian membenci kepada yang lain di antara mereka sahabat, maka bukan dari sisi ini, bukan dari sisi mereka adalah penolong Nabi, tapi dari sisi yang lain. Mungkin dari sisi akhlaknya atau dari sisi apanya, tapi bukan dari sisi mereka adalah sahabat. Dan mereka tidak pernah saling memfasikkan di antara mereka. Ya, oleh karenanya pertikaian yang terjadi antara para sahabat, ya, adalah ijtihad di antara mereka, ijtihad, semuanya ingin kebaikan, ya. Namun sebagian ijtihadnya lebih benar daripada sebagian yang lain, ya. Secara sederhana, gampang, seperti Muawiyah bertikai dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa Utsman meninggal dunia? Dan Muawiyah adalah kabilah dengan Utsman. Taib. Utsman ada pembunuhnya. Kemudian Muawiyah menuntut waktu Utsman meninggal dunia, maka kepemimpinan berpindah kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Menyuruh Muawiyah membaiat, tapi Muawiyah tidak mau karena Muawiyah punya syarat, harus pembunuh Utsman ditangkap lebih dulu. Pembunuh Utsman ditangkap lebih dulu, dan dia adalah wali daripada Utsman. Saya berhak untuk menangkap mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila madzuman faqad ja'alna liwalihi sultanan." Ya. Barang siapa yang terbunuh dengan kezaliman, maka kami menjadikan walinya sebagai memiliki kekuatan. Jadi dia yang ngurus. Harusnya Utsman yang Muawiyah yang ngurus tentang darah Utsman. Dia menuntut untuk ditangkap. Ali bin Abi Thalib punya pandangan lain. Dia memandang khalifah harus segera didirikan dan harus segera ada pembaiatan. Kenapa? Karena yang membunuh Utsman ini banyak orang. Kemudian juga datang dari luar, datang kemudian untuk sekedar membunuh siapa? Utsman. Darah Utsman terpencar-pencar di berbagai macam kabilah. Seandainya Ali bin Abi Thalib harus menangkapi mereka semua, ini berat. Kondisi butuh segera, stabilitas keamanan harus segera dikembalikan. Kemudian bisa terjadi kekacauan lebih besar kalau ditangkapin banyak orang sementara dari berbagai macam kabilah. Dari sini masing-masing beristihad.
Dua-dua punya sisi kebenaran, tapi yang lebih benar adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terjadilah apa yang terjadi. Ya. Terjadilah apa yang terjadi. Akan tapi orang-orang yang meriwayatkan tentang kisah pertikaian antar sebagian sahabat sering meriwayatkan dengan menyampaikan kisahnya dengan riwayat-riwayat dusta. Riwayat-riwayat dusta sehingga membuat orang menggambarkan sahabat adalah orang-orang keji yang mabuk kepemimpinan, rakus jabatan, padahal tidak, perkaranya tidak demikian. Ya. Antum bayangkan, saya tidak usah jauh-jauh. Seandainya ada pertikaian misalnya di depan masjid kita, ada bertengkar dua orang. Kemudian tahu-tahu pukul-pukulan sampai jatuh pingsan dan yang lainnya. Kemudian kita keluar, kita lihat. Kita tanya ada apa? Ada apa? Pasti sudah banyak persepsi. Ini padahal yang hadir langsung dalam apa? Yang hadir langsung dalam kejadian tersebut. Bagaimana lagi kemudian dengar dari jauh, mungkin macam-macam lagi persepsinya, iya atau tidak? Apalagi dinukilkan 1000 tahun kemudian, pasti banyak macam, ya, macam-macam. Maka banyak riwayat-riwayat yang dinukilkan tentang pertikaian para sahabat, kebanyakannya dusta. Ini pembahasannya secara khusus insyaallah pada kesempatan yang lain, cuma saya kasih isyarat aja. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-18, kata Al-Imam Al-Bukhari, babun, bab, terus judul babnya enggak ada. Ini sering Imam Bukhari seperti ini, bab, terus judul babnya apa? Tidak ada. Dan Ibnu Hajar mengatakan, kali Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab, sementara judulnya tidak ada. Kalau di atas kan ada judulnya, bab ayatul iman hubbul ansar, bab bahwasanya alamatul iman hubbul ansar, cinta kepada, alamat tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar. Yang itu bab 10. Bab 11 bab tidak ada judulnya. Kalau ada seperti ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya bab ini adalah fasal atau perincian dari bab sebelumnya. Makanya tidak dikasih judul. Adalah perincian dari bab sebelumnya. Kenapa? Karena dalam hadis yang nomor 18 di bawah bab ini, Ibnu Hajar menyebutkan tentang bagaimana kaum Ansar di antara kemuliaan mereka pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan mereka adalah mulia. Baik, saya bacakan hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abul Yaman. Berkata Abul Yaman, qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri, qala akhbarani Abu Idris A'idullah ibnu Abdullah anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bosnya Ubadah bin Samit sahabat, wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba'i Lailatul Aqabah. Di antara keistimewaan Ubadah bin Samit, dia pernah ikut dalam perang Badar. Makanya dia adalah Al-Badri. Orang-orang yang pernah ikut perang Badar diberi gelar Al-Badri. Pernah ikut perang apa? Badar, ya. Kemudian wa huwa ahadun nuqaba, dan dia adalah salah seorang dari utusan di Lailatul Aqabah tatkala terjadi perjanjian Bai'atul Aqabah. 12 orang. Di antara 12 orang tersebut yang diutus oleh kaum Ansar datang ke kota Mekah untuk membaiat Nabi agar Nabi mau berhijrah. Salah satunya adalah Ubadah bin Samit. Jadi ini juga kemuliaan tersendiri. Makanya disebutkan dua-dua kemuliaannya. Pertama, dia pernah ikut perang Badar, yang kedua dia pernah salah satu dari 12 orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatu min ashabihi. Suatu hari Rasulullah SAW berkata, sementara di samping beliau, di sisi beliau ada sekelompok dari sahabatnya. Jadi di hadapan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Baiatlah kepadaku, ambillah janji setia kepadaku, alla tusyriku bihi syai'a. Kalian tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wala tasriku, kalian tidak mencuri. Wala taznu, dan kalian tidak berzina. Wala taqtulu auladakum, dan kalian tidak membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan kalian tidak melakukan kedustaan yang kalian ada-adakan di hadapan kalian maupun di hadapan kedua tangan kalian atau di hadapan kedua kaki kalian. Wala ta'su fi ma'ruf, dan janganlah kalian membangkang, ya, dalam perkara yang ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengerjakan ini semua, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya. Dan barang siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di atas, salah satu dari pelanggaran-pelanggaran di atas, fa uqiba fid dunya, kemudian dia dihukum di dunia, fa huwa kafaratullah, maka ini menjadi kafarah baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an thumma satarahu Allah. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan di atas namun tidak ketahuan, Allah tutup, fahuwa ilallah, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Insya'a
afa anhu, kalau Allah berkehendak Allah ampuni, wa in syaa aqabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan menghukumnya. Fabayanahu ala dzalik. Kata Ubadah bin Samit, kami pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perkara-perkara di atas. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum pegang bukunya kan semua? Ada? Banyak yang enggak punya ya? Ada yang sudah punya ya? Kebanyakan sudah punya. Terus saya tulis sajalah. Isinya Rasulullah SAW bersabda, ya, bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wa la tusriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tuna bi buhtanin taftarunaha baina aydikum wa arjulakum. Panjang kali ya. Wala ta'su fi ma'ruf. Antum mengerti bahasa Arab enggak? Enggak mengerti. Tapi kalau bilang thayyib mantap, thayyib. Ngerti bahasa Arab enggak? Enggak ngerti kan? Thayyib. Faman wafa minkum fa'ajruhu ila Allah, fa'ajruhu ala Allah. Wa man asaba syai'an min dzalika wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fi dunya fahuwa kafaratullah. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu thumma satarahu Allah fahuwa ila Allah. In syaa afa anhu wa in syaa aqabahu. Baik. Hadirin, ada beberapa pembahasan dalam hadis ini. Hadis ini cukup panjang. Kenapa saya tulis? Karena saya ingin membahas tentang beberapa poin dari hadis ini. Ya. Ini jelas ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiatlah aku, bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Baiatlah aku agar kalian tidak berbuat syirik sama sekali. Wala tasriqu, dan janganlah kalian mencuri. Wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Ini semua dosa besar. Semua dosa besar. Kemudian di antaranya bohong. Ini juga menunjukkan bohong itu dosa besar. Wala ta'tuna bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan jangan kalian mendatangkan, membawa kedustaan yang kalian ada-adakan di antara di depan tangan kalian dan di antara kaki-kaki kalian. Wala ta'su fi ma'ruf, dan janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang baik. Faman wafa minkum fa ajru Allah. Barang siapa yang melakukannya, pahalanya di sisi Allah. Barang siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di atas, min dzalika syai'an, fa uqiba fid dunya, kemudian dihukum, contohnya ditegakkan hukum had, dirajam atau dipenggal atau dipotong tangannya,
fahuwa kafaratullah, maka ini menjadi kafarah, penebus dosa-dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di atas, tsumma satarahullah, namun tidak ketahuan, Allah tutup aibnya. Dia bunuh orang, dia sembunyi, enggak ditangkap. Dia berzina, enggak ketahuan. Dia mencuri, tidak ketahuan. Ya, fahuwa ilallah, maka urusan dia diserahkan kepada Allah. Insya'a afa anhu, kalau Allah berkehendak Allah ampuni, wa insya'a aqabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan adab dia. Kalau Allah berkehendak Allah akan adab dia. Tapi yang pertama ingin saya jelaskan, mungkin ada yang kurang jelas, apa yang dimaksud dengan wala ta'tuna bi buhtanin taftarunaha baina aydikum wa arjulikum. Janganlah kalian mendatangkan kedustaan. Buhtan artinya kedustaan yang kalian ada-adakan di antara depan kaki kalian, di depan tangan kalian maupun di depan kaki kalian. Ada 3 pendapat tentang masalah ini atau beberapa pendapat. Apa maksudnya kedustaan di depan kedua tangan dan di depan kedua kaki? Apa maksudnya? Maksudnya ada yang mengatakan satu, ya, yaitu kedustaan tersebut seringnya, ya, di apa namanya, bukan ya benarlah, kedustaan tersebut seringnya dilakukan dengan usaha, Maksudnya apa? Orang bohong itu bukan cuma ngomong, bukan cuma sekedar ngomong. Dia datang ke sana dengan kakinya, kan, dia nyampaikan bohong ke orang, atau dengan tangannya dia nulis di internet bohong, ya, atau dia ceramah pakai ini, kan semua bohong. Semuanya pakai usaha, paham? Usaha tersebut diwakilkan dengan tangan dan kaki, karena gerakan manusia kebanyakannya dengan tangan dan apa? Kaki. Maksudnya jangan kalian berbohong yang kebohongan tersebut muncul dengan usaha kalian. Kalian berbohong dengan usaha tentunya, ya, entah dengan nulis, entah dengan ceramah, entah dengan apa namanya, datang ke sana ke sini, intinya tidak boleh. Ini tafsiran pertama apa yang dimaksud dengan baina aidikum wa arjulikum. Yang kedua maksudnya baina aidikum artinya di antara kedua tangan. Maksudnya bohong yang segera, yang sekarang. Kalau di antara kedua kaki, maksudnya jangan bohong di kemudian hari juga. Di kemudian hari. Jangan bohong. Iya, tapi bulan depan saya bohong, sekarang enggak. Nabi bilang sekarang jangan bohong, sampai mati jangan bohong. Paham? Maksudnya begitu. Ya, sekarang kalian tidak boleh bohong, sampai mati juga tidak boleh apa? Berbohong, karena bohong itu dosa tercela. Makanya antum bayangkan, antum jangan menyangka bohong itu dosa sepele, tidak. Makanya Rasulullah SAW gandengkan dengan dosa-dosa besar semuanya, ya, apa, bersyirik, mencuri, berzina, bunuh anak-anak, baru kemudian apa? Berbohong. Ya, bohong itu bukan sifat seorang mukmin. Tafsiran yang ketiga, ini semua disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Maksudnya kedua tangan dan kedua kaki adalah ibarat dari mewakili apa? Mewakili dari hati. Ya, karena antara kedua tangan kedua kaki maksudnya apa? Hati. Ya, kenapa maksudnya? Janganlah kalian berbuat bohong, dengan bohong tersebut kalian persiapkan. Namanya orang bohong kan persiapan. Mau ngomong apa sih supaya bisa bikin bohong? Jangan kalian persiapkan kebohongan kalian dalam hati kalian untuk kalian ungkapkan dengan lisan kalian. Paham? Ini 3 tafsiran. Yang ketiga, jangan kalian persiapkan kebohongan tersebut dalam hati kalian untuk kalian ungkapkan dengan lisan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang insyaallah akan kita lanjutkan dari penjelasan hadis ini, ya. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, wala ta'su fi ma'ruf, dan janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf.
Kalimat ma'ruf di sini dalam perkara yang ma'ruf, ya, tidak ada mafhumnya, mafhum mukhalafahnya. Jangan kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Jangan sampai ada yang pahami kalau begitu bermaksiat kepada Nabi dalam perkara yang mungkar boleh. Kalau gitu Nabi mungkin menyuruh kepada kemungkaran. Tidak, itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Tapi disebutkan ini dalam rangka penekanan yang disebut dengan orang mengatakan al-qaidul lazim, yaitu sesuatu yang melazimi. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu." Barang siapa yang menyeru kepada bersama Allah, berseru, menyeru, berdoa kepada Tuhan selain Allah, la burhana lahu, yang tidak ada dalilnya. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah yang tidak ada dalilnya. Jangan disangka berarti ada syirik yang ada dalilnya, paham? Kalimat tidak ada dalilnya ini namanya al-wasful lazim. Namanya syirik pasti tidak ada dalilnya, tidak ada mafhumnya. Berarti kalau Tuhan yang lain ada dalilnya kita boleh sembah, paham? Paham? Contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum." Wahai orang yang beriman, wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian. Kemudian datang sifat yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini namanya sifat yang melazimi. Ustaz, berarti kalau Tuhan kita tidak menyembah, tidak menciptakan kita, ya itu namanya bukan Tuhan namanya. Paham? Jangan dipahami ada Tuhan yang tidak menciptakan kalian, Tuhan yang lain. Paham, namanya wasful lazim. Paham? Contohnya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang yang beriman, istajibu, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika mereka menyuruh, jika diseru kepada yang menghidupkan kalian. Dan semua seruan Allah itu menghidupkan kalian. Tidak ada seruan Allah yang mematikan apa? Kalian. Ini namanya wasful lazim, atau dikatakan dengan al-wasful kashif. Ini sekedar ini aja ya, tambahan pengetahuan. Baik, kita lanjutkan. Kata Nabi SAW, "Faman waffa minkum," barang siapa yang menjalankan semua ini, fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang akan menanggung pahalanya. Apakah ada pahala yang tidak ditanggung Allah? Semua pahala pasti ditanggung siapa? Allah. Tetapi tatkala tidak disebutkan apa pahalanya, diserahkan kepada Allah, ini menunjukkan pahalanya besar. Sama seperti tatkala puasa, kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amalin bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li fa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku akan balas pahalanya. Pahalanya apa? Allah tidak sebutkan balasannya. Tapi Allah menyembunyikan itu, menunjukkan pahalanya pasti apa? Besar. Makanya tidak disebutkan apa. Tapi kata Nabi, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya diserahkan kepada Allah. Padahal semua pahala juga urusan Allah. Tetapi ini dikhususkan, tidak disebutkan karena pahalanya besar. Kemudian, wa man asaba syai'an min dzalika syai'an. Syai'an di sini nakirah, memberi faedah keumuman karena dalam syarat. Nakirah fi siyaqi syart ta'um. Nakirah dalam konteks syarat memberikan faedah keumuman. Barang siapa yang melakukan ini mencakup seluruhnya, baik berbuat syirik maupun mencuri maupun berzina, membunuh anak-anak atau berdusta, fa'uqiba fid dunya, lantas dihukum di dunia, fahuwa kafaratullah, maka ini menjadi kafarah baginya. Kata para ulama, syai'an di sini ya adalah apa? Am yuradu bihi
khusus. Kenapa? Ini lafalnya umum tapi maksudnya khusus. Kenapa? Karena kita tahu syirik tidak termasuk dalam ini. Tidak termasuk dalam syai'an ini. Kalau ada orang mencuri, tangannya dipotong, dosanya dihapuskan atau tidak? Karena sudah dipotong jadi kafarah. Kalau orang berzina, dicambuk, dosa zinanya hilang atau tidak? Hilang, karena Nabi bilang kafarah, penebus. Kalau orang sudah beristri, sudah bersuami, sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, berzina, hukumannya apa? Rajam sampai mati. Dosanya terhapus enggak? Terhapus. Kalau ada orang syirik, Islam terus musyrik, terus dihukum had, dipenggal, diampuni dosanya atau tidak? Tidaklah. Orang murtad itu tidak diampuni dosanya. Orang murtad tidak diampuni dosanya. Kalau ada orang muslim kemudian dia murtad, masuk ke agama lain, hukumannya apa? Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, bunuhlah. Itu bukan kafarah tapi hukuman, paham? Karena dia orang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, meskipun lafalnya am, syai'an itu umum, tapi yang dimaksud adalah khusus, tidak semua. Karena tidak mencakup apa? Kesyirikan. Dan metode seperti ini dalam Al-Quran ada. Am yuradu bihil khusus, kalimat umum tapi maksudnya apa? Khusus. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi'izni rabbiha. Dalam surat Al-Ahqaf, angin tersebut datang menghancurkan segalanya di tatkala kaum Ad, mereka bilang kepada Nabi Hud, kapan datang siksaan Rabbmu? Kapan siksaan Rabbmu datang kepada kami? Kami ingin segera disiksa. Maka datanglah angin. Aridun mustaqbila audiyatihim. Qalu hadza aridun mumtiruna. Tahu-tahu datang awan yang besar mengarah kepada lembah-lembah mereka, tempat tinggal mereka. Kata mereka, hadza aridun mumtiruna. Oh, ini angin, awan ini akan beri hujan, bukan azab. Ini awan apa? Awan hujan. Kata Allah, bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha adzabun adzim. Di situ ada angin yang akan mendatangkan azab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Bi amri rabbiha. Maka angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Segala sesuatu ini ternyata tidak umum. Makanya Allah mengatakan setelah itu, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka tidak ada yang terlihat kecuali tersisa tempat tinggal mereka. Jadi ternyata yang hancur cuma mereka, tempat tinggalnya tidak. Yang tidak, tentunya tidak hancur semuanya, langit dan bumi juga tidak hancur. Itu namanya lafalnya umum tapi dimaksudkan apa? Khusus. Paham? Ini dalam usul fikih dipelajari. Antum sudah belajar usul fikih belum? Jangan kan usul fikih, bahasa Arab aja belum belajar. Seperti Allah berfirman tentang Ratu Balqis, kata Allah, wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun azim. Dan Bilqis diberikan kepadanya segala sesuatu. Apakah Bilqis memiliki segala sesuatu? Jawabannya tidak, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan seorang raja atau seorang ratu. Bilqis tidak memiliki kerajaan Sulaiman, paham? Tapi maksudnya segala sesuatu yang maksudnya adalah berkaitan dengan keperluan seorang raja. Segala sesuatu. Jadi ini maksudnya apa? Umum, tapi maksudnya apa? Khusus. Sama seperti syai'an sini umum, ternyata dia tidak umum, tapi dia tidak mencakup apa? Kesyirikan. Karena kalau orang syirik kemudian dipenggal karena dia murtad, tidak diampuni dosa-dosanya. Paham? Taib. Kita lanjutkan. Hadis ini jelas bahwasanya hukum had cuma satu kayak ini. Ada yang lain enggak? Hadis ini menunjukkan hukum had. Hukum had adalah apa? Hukum had adalah kafarah, adalah penebus dosa. Bahkan jumhur ulama berpendapat meskipun pelaku dosa tersebut tidak bertobat. Ada orang berzina, ketahuan dia tidak bertobat, dirajam sampai mati, tetap sudah tidak diadab lagi. Kenapa? Karena dia sudah dihukum di dunia, kafarah kata Nabi SAW. Ada orang mencuri,
ditangkap, kabur, tidak mau ketangkap, kabur, akhirnya ketangkap, dipotong tangannya. Sudah terhapus dosanya? Sudah, karena sudah dihukum di dunia. Nabi yang mengatakan, uqiba fid dunya fa huwa kafaratullah, maka ini sebagai kafarah. Syukuran. Ya. Yang jadi masalah, ya, sama ini sekarang membunuh anak-anak, dosa besar bukan nih membunuh anak-anak? Membunuh anak laki-laki, membunuh anak perempuan. Kalau dulu mereka biasa membunuh anak perempuan karena malu punya anak perempuan. Perempuan ini hanya bikin repot di rumah, ya, tidak bisa cari nafkah, terus hanya membuat beban. Kalau ada peperangan tidak bisa dijadikan pasukan perang, maka mereka malu punya anak perempuan. Mereka ingin punya anak laki-laki. Terkadang anak laki-laki mereka pun bunuh. Kenapa? Khasyata imlaqa. Mereka takut, aduh, anak laki-laki juga nanti ikut makan, bunuh aja. Cari rezeki buat dia juga susah, ya. Ya kalau langsung lahir langsung besar enggak apa-apa, suruh kerja. Ini kerawat dulu sampai gede susah, bunuh aja. Dan ini dosa besar karena selain membunuh juga memutuskan silaturahmi. Ini rahim kita, kenapa kita bunuh? Makanya dosa besar. Tapi kalau dia bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau membunuh anak-anak, membunuh anak sendiri, maka tidak ada hukum had tertentu, tidak ada hukum had tertentu, ya. Ini pembahasannya masalah jinayat. Suatu saat mungkin akan kita bahas. Yang jadi masalah kalau bunuh orang lain, membunuh orang lain itu ada 3 model. Pertama, membunuh dengan sengaja. Kedua, membunuh tanpa sengaja. Yang ketiga, membunuh setengah sengaja. Membunuh sengaja gampang, ambil pisau bunuh orang, cerek, itu bunuh sengaja. Bunuh tidak sengaja, nabrak orang, enggak sengaja, tabrak mati. Namanya enggak bunuh apa? Membunuh dengan tidak sengaja. Membunuh tidak setengah sengaja gimana? Enggak tahu. Ambil bola pukul kepalanya, tuk, tahu-tahu dia mati. Loh, kok mati? Padahal bola biasanya tidak bikin apa? Mati. Jadi membunuh dengan suatu alat yang alat tersebut biasanya tidak membunuh, tahu-tahu mati. Itu namanya membunuh tidak sengaja. Membunuh setengah sengaja. Masing-masing punya hukum sendiri. Yang jadi masalah membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja, baik. Kalau dia kemudian kalau membunuh kan apa? Nafsu bin nafs. Dia membunuh maka dia juga dibunuh. Dia membunuh maka dia juga dibunuh. Nah, kalau dia dibunuh akibat membunuh orang lain, dosanya terampuni atau tidak? Dosanya terampuni atau tidak? Berdasarkan hadis ini terampuni. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratullah. Barang siapa yang melakukan di antaranya dihukum di dunia, maka menjadi apa? Penghapus dosanya. Dia membunuh orang kemudian dia dibunuh, maka dia terhapus dosanya. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak. Karena orang yang membunuh, al-qatil, pembunuh, terkumpul kepadanya hak Allah, kemudian hak wali terbunuh, dan hak terbunuh yang terbunuh. Contoh, dia membunuh orang, berarti dia melanggar 3 hak. Dia melanggar 3 hak. Pembunuh melanggar 3 hak. Hak Allah. Hak Allah dia bertobat, selesai mungkin. Atau enggak dia bertobat, dia apa? Dipenggal. Hak wali terbunuh bisa jadi dia minta maaf, dia bawa duit banyak. Jadi kalau yang terbunuh sudah mati, berpindah kepada walinya. Maka ini sering di Saudi, kalau ada orang bunuh orang lain, ya, maka ada 2 pilihan. Orang ini dibunuh atau walinya, ahli warisnya memaafkan. Kalau semuanya memaafkan, dia dimaafkan, tidak jadi dibunuh. Tapi kalau semuanya memaafkan kecuali satu tidak maafkan, tetap harus dibunuh. Tetap harus dibunuh, karena itu haknya kepada ahli warisnya seluruhnya. Makanya kadang-kadang ada yang berinfak dengan uang jutaan real. Ada kejadian satu orang, dia pernah membunuh seorang, kemudian amir di Saudi membawa uang berapa juta real untuk menebus, dan keluarganya ridho. Akhirnya tidak jadi dibunuh. Waktu dia tidak jadi dibunuh, kemudian dia bertobat. Orang ini tadinya membunuh orang kan? Berarti dia melanggar 3 hak. Hak Allah,
dia sudah bertobat kepada Allah. Hak wali pembunuh, wali terbunuh, dia sudah dapat. Dia sudah kasih duit, mereka sudah maafkan. Tinggal hak ketiga yang jadi masalah, hak yang terbunuh. Orang yang terbunuh, maafkan atau tidak? Nggak tahu. Udah mati. Mau tanya gimana? Paham? Mau tanya gimana? Ya. Saya pernah ketemu dengan ada orang Saudi, ada orang dari kabilah Juhainah membunuh seorang dari Mesir di Saudi. Akhirnya ditegakkan hukum had, harus dibunuh juga. Akhirnya mereka tawar, kita mau kasih uang, bagaimana agar keluarganya memaafkan. Tawar 2 juta tidak mau, 3 juta rial enggak mau, 4 juta rial enggak mau, sampai akhirnya jatuh 7 juta rial. 7 juta rial itu berapa sekarang? Kira-kira 25 miliar. 25 apa? Miliar. Baru kemudian keluarga orang Mesir tadi memaafkan. Ya udah dimaafkan. Dimaafkan oleh keluarganya. Lah yang Mesir yang mati gimana? Maafkan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sebenarnya Allah mengatakan, ya, sekarang tinggal hak ini yang kita tidak tahu. Di akhirat bagaimana? Taruhlah keluarganya tidak memaafkan, dibunuh. Orang ini dibunuh, selesai dia dibunuh kan? Ya hak Allah sudah gugur. Hak itu juga sudah diambil, hak wali terbunuh sudah ngambil dengan dibunuh dia. Sekarang tinggal hak ini belum diambil. Bagaimana nasibnya nanti? Wallahu a'lam bishawab. Yang benar bagaimanapun juga, ya, masalah memaafkan atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang membunuh orang lain, bahkan meskipun dia tidak bayar, bahkan meskipun dia tidak menyerahkan diri, tapi kalau dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tobat nasuh, maka dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Allah mengatakan, bagaimana mau diampuni sedangkan hutang saja orang mau masuk surga enggak jadi mujahid, mau masuk surga enggak jadi gara-gara punya hutang. Hak orang belum dia bayar. Bagaimana hak nyawa? Namun kita katakan soal maafkan urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat-ayat Allah menyebutkan Allah memaafkan orang-orang yang meskipun bunuh orang tapi bertobat. Seperti dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, ya, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri ibadur rahman yaitu orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah bunuh orang, tidak pernah berzina. Barang siapa yang melakukan ini, berbuat syirik, bunuh orang, berzina, di neraka jahanam kekal di dalamnya, dilipat gandakan siksaannya. Kecuali kata Allah, orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, maka diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa sebesar apapun, membunuh, syirik dan yang lainnya, kalau seorang bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Terakhir, sekarang saya tanya sama antum, kalau ada orang berzina, bagusnya dia ngelapor atau tidak? Saya berzina, tegakkan hukum had kepada saya. Apa yang bagusnya dilakukan? Kalau berzina di Indonesia mau lapor kemana? Tapi kalau di Saudi, orang melapor berzina, oh dipanggil di mahkamah, siap ditegakkan hukum had. Kalau dia sudah punya suami, sudah punya istri, dirajam sampai mati. Nah, para ulama khilaf, orang yang berzina tidak ketahuan, tidak ketangkap basah, apakah dia dianjurkan melaporkan diri atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat tidak dianjurkan melaporkan diri. Kecuali dia khawatir terjerumus berulang-ulang. Daripada dia berulang, mending dia serahkan diri. Meninggal selesai, Allah terima taubatnya. Atau dia melakukan zina secara terang-terangan. Ya, hendaknya meskipun dia tidak ketangkap, hendaknya dia menyerahkan diri karena sudah orang sudah pada tahu, misalnya. Tapi kalau dia tertutup, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu, maka hendaknya dia tidak usah melaporkan dirinya. Dalilnya apa? Dalilnya seorang sahabat namanya Ma'is Al-Aslami datang melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya berzina." Rasulullah SAW bertanya, "Abika junun? Kau gila? Kau ngaku-ngaku berzina?" Kata dia, "Tidak." Rasulullah suruh pergi. Kemudian datang lagi, "Ya Rasulullah, saya berzina." Sebenarnya Rasulullah SAW tanya, "Orang ini khamr, minum khamr atau tidak?" "Kau ngaku seperti ini?" Kata dia, "Tidak." Datang lagi, "Saya berzina." Rasulullah SAW sampai tanya kepada kaumnya, "Orang ini gimana?" "Oh, dia orang soleh." Akhirnya kalau tidak salah datang keempat, baru Rasulullah SAW suruh tegakkan hukum had, maka dirajam sampai meninggal dunia. Ya, waktu dirajam, Ma'is ini kesakitan, dia lari, kan lempar, dia lari.
Waktu dia lari dikejar oleh seorang sahabat, dilempar pakai, kalau nggak salah pakai tulang mengenai kepalanya, akhirnya dia meninggal dunia. Waktu sahabat kejar, Rasulullah SAW tegur, halla taraktumuh, kenapa kalian tidak biarkan dia lari? Biar aja dia kabur, biar aja dia bertobat, Allah terima apa? Tobatnya. Ini dijadikan oleh para ulama, seorang yang melakukan zina tidak harus untuk apa? Melaporkan dirinya kepada hakim untuk ditegakkan hukum had, apalagi kalau dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada orang datang kepada saya, kata dia di Saudi, Syekh, saya berzina. Apa namanya? Saya berzina. Saya bilang, jangan bilang kamu berzina. Ya tapi saya mau cerita, saya berzina sama. Kamu jangan bilang ada orang berzina. Kenapa ente ngaku-ngaku pasrah begitu? Ada lagi yang datang kepada saya di sini, Indonesia. Ustaz, bagaimana kalau hukumnya orang berzina, Ustaz? Dia lapor gimana? Dia bilang, oh sudah, tidak usah lapor-lapor, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, 2 kali gimana Ustaz? Dia sendiri nih. Ada orang lagi bertanya, Ustaz ditanya, Ustaz, saya berzina Ustaz, gimana? Saya diampuni atau tidak? Oh ya Allah ampuni engkau. Ustaz, saya ragu Ustaz, kalau saya akan diampuni oleh Allah. Kau pasti diampuni oleh Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ustaz, tapi saya mau cerita Ustaz. Kau enggak usah cerita sudah. Saya mau cerita mau zina sama siapa? Jangan cerita, tutup, itu rahasia. Tapi saya ragu, Allah ampuni saya harus cerita. Ya udah cerita. Saya berzina sama anaknya itu. Kurang ajar kamu. Allah ampuni tapi saya tidak, katanya. Jadi kalau berzina itu dosa, kita tutup. Jangan cerita sama orang. Jangan cerita sama orang. Karenanya di mahkamah di Arab Saudi, masalah menghukum orang dengan zina tidak mudah, banyak prosedurnya. Pernah ada seorang, saya dipanggil karena dia ngaku berzina. Saya jelaskan, Mbak tahu Mbak kalau ngaku berzina nanti dihukum. Iya Ustaz, saya sudah bertobat dan saya ngaku. Enggak, kalau Mbak mungkin Mbak dipaksa oleh, enggak, saya enggak dipaksa Ustaz. Saya memang mau, saya ingin dosa-dosa saya bersih. Akhirnya saya bawa ke dosen sampai ketiga hakim. Hakim pertama, imam Masjid Nabawi diantaranya. Hakim pertama, benar gina berzina? Iya. Terpaksa? Enggak. Suka sama suka? Iya. Apa hukumnya? Nanti. Suruh pergi. Pergi ke hakim yang berikutnya. Tanya lagi. Benar? Iya berzina, suka sama suka? Iya. Tidak ada keterpaksaan sama sekali? Enggak. Kata hakimnya nanti. Karena rajam ini orang kalau apa? Akhirnya datang hukum ketiga. Hakim ketiga, tanya lagi. Sama jawabannya. Iya, saya suka, saya ingin bertobat. Saya tahu saya berdosa, saya suka sama suka, ingin bertobat, siap dapat hukuman. Hakimnya bilang, sini, nanti. Akhirnya saya disuruh ngomong sama dia, kasih tahu Mbak itu, tahu hukumannya apa? Mbak ini kan sudah nikah, iya. Mbak kalau berzina, hukumnya dirajam. Tahu enggak dirajam? Lempar batu sampai mati. Kata dia. Tanya lagi sama hakim berikutnya, gimana? Enggak, saya dipaksa, katanya. Saya dipaksa. Berubah pikiran. Dan itu tidak ada paksaan ya. Tadi kata Rasulullah SAW, halla taraktumuh, kenapa kau tidak biarkan dia pergi? Kenapa kau tidak biarkan dia pergi? Tapi kalau sudah terbukti, misalnya berzina akhirnya ada hamil, enggak bisa lagi. Ternyata hamil ya, bukan dari nah itu sudah, kalau sudah ada bukti sudah nyata, maka tidak bisa lagi dialihkan, harus ditegakkan hukum had. Taib, terakhir, masih ada waktu kah? Terakhir ini kata Rasulullah SAW, wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang melakukan dosa-dosa di atas namun tidak ketahuan, summa satarahullah, Allah tutup. Dan ini sering yang kebanyakan kita alami. Dosa Allah tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ila Allah, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah berkehendak Allah azab. Ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir. Paham? Ini ada orang mungkin berzina, merampok, membunuh. Buktinya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah berkehendak Allah apa? Azab. Paham? Demikian juga bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar hukumnya fasik di dunia, tapi di akhirat masuk neraka jahanam. Masuk neraka jahanam. Jawabannya pelaku dosa besar selain kesyirikan
tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Maka kita katakan seluruh dosa besar selain kesyirikan tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah azab, kalau Allah berkehendak Allah tidak azab. Ada seorang ditimbang di akhirat. Dosa dan kebaikan. Kebaikan dan dosa. Setelah ditimbang ternyata dosanya lebih berat. Ternyata ada beda. Bedanya tadi ini harusnya masuk dia dalam neraka. Tapi kita bilang terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan, silakan. Allah mengampuni, terserah Allah. Yang penting dosa itu bukan apa? Kesyirikan. Demikian saja hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.